Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya ada yang nggak baik-baik aja ya. Iya, Kak. Oke, kita sebelum kita mengikuti memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya ada yang nggak baik-baik aja ya. Iya, Kak. Oke, kita sebelum kita mengikuti memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya terima kasih karena kalian sudah menyempatkan diri kalian lagi untuk hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, di mana kondisi kalian sedang ada yang tidak baik-baik saja gitu ya, tapi kan bisa menyempatkan diri kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, sebenarnya di pertemuan pertama itu sudah Ibu jelaskan peraturan di kegiatan konseling kelompok ini. Kalian bisa masih ingat dan masih bisa mengikuti peraturannya? Bisa. Oke, kalau masih kita langsung ke bentar. Kalau Ibu lihat ada yang lesu gitu. Zaki lesu ya, sakit ya. Oke, kayaknya kita ice breaking dulu aja ya, biar semangat ya. Oke, Ibu ice breakingnya itu tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau tepuk pagi itu satu kali tepuknya, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam diam. Ya. Nah, itu kalau ada yang salah atau yang nggak fokus, itu kita kasih challenge gitu ya, kayak menunjuki bakat. Bakat nggak? Oke, jadi kalian harus konsentrasi ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, Ibu pelan-pelan dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk lagi. Oke, kita mulai tadi uji coba ya. Oke, fokus ya. Kelihatan banget lagi nggak baik-baik ya. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tadi kan kesepakatan kita di awal tadi yang nggak fokus tunjuk bakat ya. Oke, Zaki boleh tunjuk bakat Zaki. Ayo. Banter. Boleh lah. Jalan ke kota Malang. Apel rasanya manis. Kalau mau suasana yang tenang, mulai dari senyum manis. Oke, Zaki masih bisa senyum manis
meskipun dia tidak baik-baik saja ya. Oke, tepuk tangan dulu buat saya. Oke, sebelum kita mulai kita sepakati dulu waktu Ibu menyampaikan waktu kegiatan kita ini 45 menit ya. Biasa ada oke bisa apa namanya bentar ngeblank lagi Ibu. Oke, sudah siap semuanya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini? Sudah. Oke, karena minggu lalu kita hari kemarin itu permasalahan si Bagas yang kita selesaikan, kita cari solusi, cari masukan, kita tuntaskan ya. Sekarang permasalahan siapa yang bersedia untuk menceritakannya lagi? Oke, Dila boleh. Jadi sebenarnya kayak yang nambahin yang kemarin aja. Jadi belakangan ini tuh Dila makin ngerasa, jadi kan kemarin ada ikut lomba misal. Nah, setelah lomba itu mungkin lagi nggak rezekinya gitu. Nah, jadi setelah ikut itu Dila tuh jadi buat sekolah di hari Minggunya dia tuh jadi males, terus kayak merasa pasti udah sih di bidang yang aku bisa aja itu bisa gagal, jadi bidang yang aku nggak bisa kan. Terus juga ternyata pas mau ke sekolah ternyata tuh buku Dila yang ada PR-nya itu dibawa sama temennya Dila, jadi Dila nggak bisa bikin PR. Jadi Dila ke sekolah, bikin PR di sekolah. Nah itu juga dia ada nyalahin temennya Dila kayak ini ngapain sih mungut buku orang gitu. Terus tuh juga nyalahin diri sendiri, kenapa nggak periksa dulu barang-barang sebelum pergi. Nah itu bikin baru pagi aja, baru mulai hari aja Dila tuh udah males lagi gitu, kayak nggak efektif buat belajarnya. Teman-teman ada nggak yang ingin ngasih saran, solusi, masukan dari permasalahan Dila? Mungkin kalau misalnya masalah kita di bidang kita bisa itu juga kasih tahu itu yang misalnya Dila bilang kalau misalnya teman-teman bisa di bidang hitung-hitungan itu juga pasti ada gagalnya juga kok. Jadi maksudnya perasaan tersebut itu jangan dibawa ke hari esok juga, karena tidak akan membuat perasaan itu menjadi lebih baik dan juga akan membuat hari itu menjadi lebih baik. Tambahan juga mungkin untuk Dila dari Bagas, jadikan itu tuh sebagai pemacu lah, dia harus bisa gitu dia. Ngapain juga kayak misalnya kamu nggak bisa di bidang hitungan hasil, tapi kamu kan bisa di yang lain. Jadi kayak kamu tekunin aja bidang yang kamu mau, yang kamu bisa. Nggak harus kok semua bidang itu kamu bisa. Pasti setiap orang punya bidangnya masing. Dari Dila. Nah, tapi itu kadang yang jadi kendala itu yang paling terasa itu tuh misal kayak gini. Jadi di semester lalu itu kan Dila
coba fokus banget di bidang yang emang Dila tuh minatin kan. Kayak yang sebenarnya Dila tuh minat debat, jadi emang bentrok antara hukum sama IPS sama IPA ya sorry. Nah jadi lalu Dila tuh fokus sama bidang yang emang Dila suka, fokus ke situ, lomba-lomba diikutin, tapi hasilnya tuh nggak maksimal menurut Dila. Menurut Dila hasilnya tuh nggak maksimal setelah apa yang Dila lakukan, itu hasilnya tuh nggak maksimal. Kayak Dila tuh bahkan sampai pulang sekolah itu pernah sampai 12:30 Dila baru OTW pulang ke rumah. Itu karena padatnya jadwal, jadi lomba debat, terus tetap ngerjain PR juga, les juga masih jalan, gitu-gitu. Terus tuh ditambah ada masalah internal juga kan. Jadi Dila merasa kayak ada yang nyaranin, coba kamu di semester depan itu tuh lebih fokus sama akademik aja dulu, karena di ini kamu udah terlalu fokus sama lomba-lomba sama bidang yang kamu minatin itu. Karena ngerasa kayak di semester lalu emang hasilnya emang gak semaksimal itu, jadi Dila coba buat tahun ini tuh fokus sama akademiknya Dila. Dila udah ngomong sebenarnya kayak ya takutnya tuh lepas dua-duanya, kayak di lomba Dila lepas, terus di akademik juga nggak dapet apa yang mau kan. Dan ternyata nggak tahu ya apa emang semua itu tergantung niat. Jadi pas di semester ini emang jauh lebih kacau lagi daripada semester lalu. Kalau semester lalu itu seenggaknya ada lomba yang berhasil didapat lah hasilnya walaupun nggak maksimal. Nah di semester ini tuh lomba tuh emang nggak ada yang dapat sama sekali karena nggak maksimal kan latihannya. Terus juga di bidang akademik yang Dila khawatirin tuh terjadi beneran, kayak ternyata emang lepas semua, akademik tuh turun, terus ditambah sama lomba-lomba itu juga kacau. Nah itu tuh bikin Dila di semester ini sebenarnya udah malas lagi lanjut buat jalanin lagi sampai ujian gitu, karena kayak merasa udah kelanjur gagal dari awal sih gitu. Nah jadi kalau mau perbaikin tuh terlalu banyak yang mau diperbaikin gitu. Nah pikiran kayak gitu tuh bikin Dila tuh makin sering marah-marah dan nyalahin diri sendiri, bahkan nyalahin orang lain juga yang kadang tuh nggak berkontribusi apa-apa sih dalam hidupnya Dila gitu. Kayak misal nyalahin kayak aduh itu lah sih kenapa sih terlalu percaya sama orang lain gitu kan, coba aja ikutin apa yang emang diri sendiri tuh mau, tapi udahlah udah kejadian, atau nyalahin lagi diri sendiri, aduh kok bego banget sih gini aja tuh nggak bisa, sedangkan orang lain tuh masih sanggup buat ngelakuin yang lebih dari itu bahkan. Nah itu tuh bikin semester ini yang udah awalnya males jadi makin males gitu. Jadi buat fokus ke yang Dila bisa di semester ini, dia tuh merasa udah terlalu telat gitu. Di dalam ya masalah yang dialaminya, ada yang ingin menanggapi? Mungkin kalau misalnya menurut aku, kita semua juga pasti sepakat ya kalau misalnya kita ini memang orangnya itu hebat kita dan komitmen, apalagi yang emang berani gitu keluar dari zona nyamannya. Kayak itu tuh nggak ada loh yang emang misalnya di apa ya bidang misalnya di kimia gitu kan, saya nggak ada itu ngambil kayak yang lintas dari minat saya gitu, kayak lomba debat gitu saya nggak ikut. Nah cuman Fadila ini ngikut gitu, dan ya alhamdulillah hasilnya juga ada gitu kan. Kemudian mungkin kalau masalah apa ya
paling perlunya itu mungkin lebih ke emotional support gitu ya, karena ya apa kurang ya mungkin karena untuk fokusin untuk semester 2 ini fokusnya lebih ke tugas sekolah ya, lebih ke akademik. Nah mungkin saya rasa nggak apa-apa gitu fokusnya itu dari juga ke debat, karena kayak misalnya di SMA ini nggak ada loh yang emang bidang misal apa ya, kita ambil anak-anak seni gitu. Nah di sekolah itu nggak ada loh yang emang bener-bener jurusan seni gitu kan. Kalau misalnya mau ya SMK, cuman ada orang yang emang masuk SMK dan bidangnya itu di seni gitu. Cuman cara mereka untuk mengembangkan bakat seninya itu ya dengan ikut lomba-lomba gitu, kayak FRS 3N yang saat ini yang gitu. Ya mungkin dari Fadil sendiri bisa deh coba untuk ikut lomba debat aja gitu. Karena ya kalau misalnya lebih ke memaksakan sesuatu misalnya yang emang kita misalnya nggak bisa, ya takutnya nggak keikut juga. Memberikan solusi juga ya, masukan lagi ya. Jadi ada kata yang mengatakan kalau misalnya tuh keberhasilan itu kalau dari kegagalan ya. Jadi kalau misalnya gagal di suatu bidang atau kayak belum maksimal kamu di bidang tersebut, itu tuh nggak apa-apa. Terus kamu jangan patah semangat lah, tetap semangat, masih ada 1 tahun lagi buat di kelas 3, terus ikut-ikuti lombanya, nanti juga bisa buat tuh kuliah, lomba-lomba debat. Kamu keren banget. Dari berikutnya, Kalau dari oke lanjut siapa? kalau dari tadi sih aku sasa kalau kata mama, kalau kamu banyak tekanan, banyak stres itu tahajud. Nah kalau udah Oke, masih ada yang mengganjal di hati Fadila, di perasaan Fadila, boleh? Dari Dila udah pasti sebenarnya, kayak itu juga udah kembali sebenarnya diceritain. Buat teman-teman makasih banyak. Mungkin kedepannya Dila bisa lebih sebenarnya masalah utamanya tuh Dila kurang apresiasi buat diri sendiri. Mungkin Dila bisa lebih apresiasi buat diri Dila sendiri. Makasih juga buat Aca, Zaki, sama Bria, sama Bagas yang udah kasih saran. Saran, masukan dari teman-temannya bagus-bagus ya, itu bisa apa namanya Dila pikirkan lagi. Oh iya, apa yang dikatakan teman-teman tadi benar, jadi bisa merubah pola pikir yang Dila tadi seperti ini jadi lebih baik gitu ya. Jadi Dila itu nggak usah jangan gampang menyerah gitu. Memang tadi yang benar kata Aceh tadi, suksesan itu diawali dari kegagalan gitu. Jadi kita meskipun banyak rintangan, memang kita itu kalau ingin sukses banyaknya rintangan yang menghadapi kita. Jadi kita harus bisa melewatinya apapun rintangannya. Gitu. Oke. Kita langsung lanjut ke teknik relaksasi ya. Oke. Hari ini Ibu memakai teknik relaksasi pernapasan dalam. Oke. Jadi kita mulai ya kegiatan teknik relaksasinya. Nah, pada hari ini Ibu itu menggunakan teknik relaksasi pernapasan dalam. Kalau yang kemarin Ibu menggunakan teknik relaksasi otot progresif. Oke,
bisa kita mulai. Nah, Oke, seperti biasanya kalian duduk senyaman kalian. Oke, cari tempat duduk yang nyaman, posisi yang nyaman. Pastikan tubuh kalian itu rileks dan tidak tegang. Oke. Letakkan tangan kalian itu di perut agar bisa merasakan pergerakan nafas. Oke. Kita letakkan tangan kalian di perut agar kalian itu bisa merasakan pergerakan nafas kalian. Oke. Lanjut kita tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Hembuskan. Ibu ulang 2 kali lagi ya. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Jangan angkat bahu kalian itu pada fokus pada perut yang naik. Oke. Tahan nafas sebentar. Bernafas lagi. Tarik nafas lagi, tahan nafas, bernafas, tahan nafas, bernafas. Oke, rasakan udara yang di dalam tubuh itu tetap tenang ya. Oke, selanjutnya hembuskan nafas lewat mulut. Hembuskan nafas lewat mulut. Kita ulang 6 kali ya. Oke. Hembuskan nafas lewat mulut. 1. Yang kedua, 2. Hembuskan lagi lewat mulut. 3. Kalian bisa menghembuskan nafas kalian perlahan lewat mulut. Nah, biarkan perut kalian itu mengempis perlahan saat nafas keluar. Nah, buat suara lembut seperti. Oke, kalian bisa menghembuskan nafas kalian perlahan lewat mulut. Nah, biarkan perut kalian itu mengempis perlahan saat nafas kalian itu keluar. Terus kalian itu buat suara kecil, suara lembut seperti gitu ya. Oke, untuk memperlambat hembusan itu. Oke, bisa kita mulai. Hembuskan nafas perlahan. Buat suara kecil, buat suara lembut. Ya, kita ulangi sampai 6 kali ya. Kita ulangi lagi ya, tadi udah coba ya. Oke. Hembuskan nafas lewat mulut. 1. Hembuskan lagi nafas lewat mulut.
Hembuskan lagi nafas lewat mulut. Hembuskan lagi nafas lewat mulut. Dua. Hembuskan lagi nafas lewat mulut. Tiga. Hembuskan lagi nafas lewat mulut. Hembuskan lagi nafas kalian lewat mulut. Siapa? Menggunakan suara lembut. Siapa? Menggunakan suara lembut. Siapa? Menggunakan suara lembut. Nah, yang terakhir, hembuskan lagi nafas kalian secara perlahan menggunakan suara lembut. Oke, kita ulangi lagi selama 5 menit sampai 6 menit. Kalian menghembuskan nafas lewat mulut ya. Lakukan perlahan, tidak terburu-buru ya. Lakukan, praktekkan, fokus pada pikiran, pada nafas dan sensasi di tubuh kita. Ulangi dengan waktu 5 menit ya. 6 menit. Ya, 5 menit. 5. Oke, boleh kalian mulai lagi. Selama 5 menit. Rasakan apa yang sensasi di tubuh kalian. Rasakan sensasi apa di tubuh kalian. Teruskan secara perlahan menggunakan suara lembut. Ulangi lagi. Hembuskan nafas dari mulut secara perlahan. Keluarkan suara lembut dan rasakan apa sensasi di tubuh Anda, di tubuh kalian. Oke. Sambil memejamkan mata, boleh. Secara perlahan, keluarkan suara lembut dan rasakan apa sensasi di tubuh Anda, di tubuh kalian. Oke. Sambil memejamkan mata, boleh. Secara perlahan, keluarkan suara lembut dan rasakan apa sensasi di tubuh Anda, di tubuh kalian. Oke. Sambil memejamkan mata, boleh. Oke, sudah 10 menit, sudah 5 menit. Kita kalian mengembuskan napas lewat mulut. Oke. Kita istirahat sejenak.
dikasih apa? Oke, praktik apa? Oke, kegiatan teknik relaksasinya selesai. Kita tutup dengan tarikan nafas lagi. Tarikan nafas terakhir ya. Boleh menutup mata, boleh matanya terbuka. Oke, kita tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Oke, kalian bisa kembali ke aktivitas yang tenang tadi. Coba kalian rilekskan lagi tubuh kalian. Rilekskan. Sudah. Oke. Dari kita melakukan teknik relaksasi pernapasan dalam, ada yang ingin menyampaikan perasaannya, pengalamannya, boleh? Dari bilang Ya. kan sempat cerita soal beban dan Ya. rasanya itu kayak lebih tenang aja, terus kayak lebih bisa menikmati apa Mama Karin tadi yang pundaknya serasa beratnya di dunia kita. Ada lagi? sama dia. Rasanya plong. Lebih Ya, plong. ya. Ada lagi? Cukup mungkin Bu. Sebelumnya latihan relaksasi ini ketika kalian mau belajar, kalian bisa menerapkannya. Sebelum ujian juga bisa. Ketika kalian merasa cemas juga kalian bisa menerapkannya ya. Oke, teknik relaksasi kita sudah selesai. Oke, karena konseling kelompok kita ini akan berakhir, sebelumnya kita sepakati lagi untuk melaksanakan konseling di hari berikutnya. Ada yang ingin opsikan? Ya. Besok lagi, ya. Oke, boleh. Jadi besok ya kita di jam yang sama dan waktu di tempat yang sama juga. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menyempatkan waktu kalian untuk dapat mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Seperti biasa, seperti yang sudah kita bicarakan di hari kemarin, kan sudah mengikuti peraturan ini dengan taat dari awal sampai akhir, kalian berperan aktif. Ibu mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita dapatkan dari sini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dimanapun kalian berada. Oke, tadi diawali dengan doa, maka kita awali dengan doa juga. Oke, ayo kita akhiri dengan berdoa. Doa Ibu pimpin berdoa menurut persyaratan agama masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai.